Pondok Pesantren Raudhatul Al-Khaliliyah didirikan tahun 1993. Sementara Yayasan Raudhatul Ulum Al-Khaliliyah didirikan pada tahun 1990. Akan tetapi Madrasah Raudhatul Ulum yang ada ini sudah berdiri sejak tahun 1960 oleh ayah saya almarhum Haji Muhammad Khalil. Jadi Madrasah Raudhatul Ulum pada Surabaya merupakan cikal bakal dari berdirinya yayasan ini. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakun ala tibarah lidzatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah kehidupan seorang pemuda, kata Imam Syafi'i, bil ilmi wat tuqa, dengan dua bekal, yaitu ketika pemuda itu punya ilmu dan punya rasa takwa kepada Allah. Idza lam yakun ala tibarah lidzatihi, ketika duanya tidak ada, seorang pemuda kok tidak takwa kepada Allah, kok tidak punya ilmu, maka tidak ada nilainya. Dalam redaksi yang lain, hayatul fata wallahi bil ilmi wal adabi idza lam yakuna la tibara lidzatihi. Demi Allah kehidupan seorang pemuda adalah tergantung ilmu dan etikanya. Lah etika ini termasuk satu-satunya, insya Allah meskipun tidak mengkultuskan, ya di pesantren 99% itu memang pesantren yang bisa mengajarkan tentang akhlak. Kalau bicara tentang visi misi Raudhatul Ulum, saya mengikuti saja apa yang menjadi sifat dari seorang rasul, yaitu siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Jadi kecerdasan itu menempati tempat terakhir. Bukan berarti tidak ingin cerdas, tapi belajar dari pengalaman, banyak sekali orang cerdas tapi karena kejujurannya kurang, maka terjadi penyimpangan di mana-mana.
detik ini Pondok Pesantren Darul Hululiyah hari ini berdiri tegak, santri makin banyak, fasilitas pondok pesantren makin baik dan terus melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Saya menganggap hari ini apalagi dengan perkembangan teknologi canggih, semuanya itu bisa dikaitkan atau dijadikan alat untuk perkembangan pondok pesantren, bahwa menjadi santri apalagi alumni pondok pesantren itu sama sekali tidak dianggap ketinggalan zaman, tidak. Kita bisa ketahui hari ini pimpinan-pimpinan yang mengisi perangkat-perangkat negara baik pusat, daerah maupun kabupaten kota itu banyak kalangan santri. Mari selamatkan bangsa melalui pondok pesantren. Al-ma'had laisa bil bina walakin al-ma'had bil abna. Pondok pesantren itu bukan pada bangunannya, tetapi pada generasinya. Kalau kita melihat sejarah, pada saat peristiwa 10 November 1945, pada saat itu kaum santri juga ikut andil dalam memperjuangkan Republik Indonesia dari tentara-tentara Inggris, sehingga mereka juga termasuk dari orang yang mengusir tentara-tentara Inggris, yang kemudian oleh pemerintah perjuangan-perjuangan mereka itu dihargai dengan terbitnya Hari Santri Nasional 28 Oktober. Nah, yang terbaru pada saat Indonesia dihantam dengan wabah COVID-19, bahkan dunia, lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan tatap muka hanya di pesantren. Ini menunjukkan bahwa lembaga pondok pesantren itu bisa menciptakan generasi yang bisa kita andalkan di masa mendatang, terutama mempertahankan Republik Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk di pondok pesantren ditanya tentang muqtada, tentang khobar, saya begitu buta dan tidak tahu apa itu semua. Ternyata mereka bilang, oh, kamu harus mengaji ilmu nahwu. Siapa yang mengajarnya? Saya tanya seperti itu. Ternyata yang mengajar Al-Mukarram Kiai Haji Hanafi Khalil. Alhamdulillah, dengan ketelatenan, dengan keseriusan, bagaimana beliau ini memberikan pembelajaran, mentransfer ilmu untuk bidang ilmu alat nahwu ini, beliau sangat teliti sekali. Bahkan beliau memberikan satu prinsip begini, cukup teori satu tapi perlu praktik 1000, atau cukup teori 1 tapi praktik perlu 1000. Nah, kata-kata seperti itu menjadi prinsip dalam hidup saya, bahwa sebenarnya kita cukup teori 1 cuman praktiknya perlu 1000. Begitulah beliau memberikan pemahaman kepada santrinya, dan saya sudah merasakan itu. Alhamdulillah, dalam kurun waktu beberapa bulan saya sedikit paham tentang muqtada dan seterusnya. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama jamaah. Jadi kalau niat kita untuk mengembangkan pesantren itu didasari rasa berjemaah, bukan hanya pengasuh yang merasa memiliki, tapi santri, para ustadz, para alumni, maka setiap ada kegiatan pesantren itu akan kompak, karena rasa memiliki pesantren itu cukup tinggi.
sahabat-sahabatnya sudah berangkat perang, Ka'ab ini tidak, sehingga ketika mereka sudah pergi perang timbul penyesalan dalam hatinya untuk menyusuli, tapi udah terlambat. Kemudian ia menyampaikan pada Nabi apa adanya, mengatakan dengan jujur. Ini yang jujur, ini yang penting, sehingga oleh Nabi disangsi menunggu datangnya taubat dari Allah, untuk terimanya taubat dari Allah. Tapi Ka'ab ini ada 3 orang yang bersama Ka'ab. Ka'ab ini termasuk di antara yang paling muda, dan walaupun dikucilkan karena tidak boleh disapa oleh sahabat selama 50 hari, tapi Ka'ab ini terus-menerus sholat berjemaah di belakang Nabi. Sehingga ada peristiwa yang unik kemarin itu, apa itu? Ka'ab mencuri-curi pandang kepada Nabi, dan Nabi juga curi-curi pandang kepada Ka'ab. Sebenarnya hati Nabi tidak tega, tapi ini hukum Allah, harus ditegakkan. Sebelum datang perintah Allah untuk memberikan maaf kepada Ka'ab, Nabi tidak berani. Ya, kita teruskan hadisnya.